Baik, perkenalkan nama saya Yosepian, NIM 19104170042, kelas E daerah, jurusan manajemen, semester 5, mata kuliah perilaku konsumen, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Hari ini Sabtu tanggal 20 November 2021. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari UTS pada semester ganjil ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Kepribadian konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang dikenal belum baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik meliputi usia manusia dan dalam siklus hidup, pekerjaan dan keadaan, ekonomi dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Yang saya ketahui tentang persepsi konsumen yaitu ada pembeli yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi terhadap beberapa tahap konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, efek psikologis, budaya, gaya hidup, juga dengan sistem sosial. Bahkan dengan produk dan layanan yang sama, tidak semua individu melihat keterlibatan konsumen memiliki level yang sama. Tidak semua konsumen beranggapan suatu produk, katakanlah kategori makanan, memiliki keterlibatan yang rendah. Ada beberapa konsumen yang menganggap memilih keterlibatan makanan memiliki keterlibatan yang tinggi. Persepsi konsumen adalah salah satu tahapan dalam proses kognisi yang dilalui konsumen, dimulai dari semua stimulus diterima hingga stimulus tersebut dimasukkan ke dalam memori dan dapat dipergunakan kembali untuk memberikan gambaran atau persepsi yang lebih baik mengenai suatu produk atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. High involvement adalah merupakan produk yang mana konsumen mempertimbangkan dan mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Contohnya pembelian handphone dan kendaraan, serta televisi dan lain sebagainya. Sedangkan low involvement adalah produk yang mana konsumen tidak mempertimbangkan dan tidak mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Contohnya pembelian beras, gula, garam, dan lain sebagainya. Yang keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk memengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Persepsi konsumen tersebut merupakan output dari penerima konsumen terhadap stimulus yang membentuk persepsi produk, merek, layanan, harga, kualitas, toko, dan persepsi terhadap produsen. Persepsi adalah bagaimana individu melihat dan mengerti lingkungannya, meliputi bagaimana individu terhadap menyeleksi, mengorganisasi yang digunakan, dan menginterpretasi stimulus-stimulus yang digunakan untuk mengerti dunia. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dan pembeli suatu produk. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen dalam menggambarkan gaya hidup konsumen.
Dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ialah pengalaman atau pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, persepsi, kelompok persepsi, kelompok sosial, keluarga maupun budaya. Yang keenam, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen yaitu bagaimana suatu relasi yang terjadi antara penjual dan konsumen, adanya keterpuasan konsumen dengan barang yang dibeli, serta dengan pelayanan yang diberikan oleh penjual dengan ramah dan tidak saling mengecewakan, sehingga memperoleh suatu kepercayaan konsumen yang akan berlangganan terhadap perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan perbankan dengan nasabahnya dengan layanan dan yang baik, serta ada jaminan yang diberikan sehingga antar pihak bank dan nasabah bisa saling percaya. Yang ketujuh, coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Ketiga iklan yang saya tonton di TV, yang pertama Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Di Tokopedia saya bisa mencari peralatan motor yang saya inginkan sesuai dengan merek dan kualitas, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, di Shopee mencari sesuatu yang diinginkan lengkap dengan kualitas yang terjamin, namun dengan harga yang agak relatif sedikit mahal. Sedangkan di Lazada, produk yang dibeli tersedia, kualitas barang terjamin, serta harga yang terjangkau, dan pengiriman bisa langsung diantar ke rumah. Yang kedelapan, coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk tersebut? Produk yang diiklankan tersebut, jelaskan jawaban Anda menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Saya menawarkan kepada 3 teman saya yang ada di tempat saya tinggal. Saya menawarkan produk yang berbeda tergantung kebutuhan mereka. Teman A, saya menawarkan produk otomotif dan tertarik dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin. Teman B, saya menawarkan produk yang sama, namun dia tertarik, namun kondisi keuangan yang tidak memungkinkan karena dia masih sekolah. Dan teman C, saya menawarkan produk handphone dan dia tertarik untuk membeli karena kualitas dan harga yang terjangkau dan produk yang dia inginkan sesuai dengan fitur-fitur yang ada di handphone tersebut. Yang kesembilan, apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen. Yang diusulkan Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen ada 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi utilitarian, yang kedua fungsi mempertahankan ego, yang ketiga fungsi refleksi nilai, dan yang keempat fungsi pengetahuan. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. 3 jenis pengetahuan konsumen. Yang pertama pengetahuan produk, pengetahuan pembeli dan perilaku pembeli, dan yang 3 pengetahuan pemakaian.
Yang ke-11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan height involvement. Dalam membelinya dengan jelas dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan height involvement. Barang-barang height involvement yang ada di rumah saya yaitu kulkas, mesin cuci, motor, handphone, dan televisi. Saya membeli produk height involvement tersebut karena produk tersebut sesuai dengan kebutuhan saya dan keluarga, sesuai dengan kemampuan, dan tentunya pembelian keputusan diambil secara terencana dan pertimbangan yang matang. Yang ke-12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai E-Gen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertahankan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini. Perilaku Z adalah perilaku pembelian hedonis, merupakan suatu pembelian yang berdasarkan pada aspek kesenangan, melibatkan sensori yang di luar kebutuhan. Perilaku pembelian hedonis berhubungan erat dengan kebutuhan dan keinginan. Salah satu bagian dari strategi pemasaran yang berpengaruh terhadap keputusan pembeli adalah promosi pemasaran. Kegiatan promosi pemasaran memiliki tujuan terhadap pemberian pengaruh terhadap perilaku pembelian, dan promosi pemasaran memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi untuk meningkatkan dan membujuk seseorang. Contohnya promosi pemasarannya itu melalui pemotongan harga dan diskon yang nantinya akan memicu pembelian. Yang ke-13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Yang pertama, konsumsi akan lebih berfokus pada nilai. Yang kedua, konsumen akan membangun kembali audiens. Yang ketiga, konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Tugas yang sudah saya kerjakan sebelum UTS yaitu meringkas modul perilaku konsumen pada bab 1 dan bab 2. Demikian jawaban yang dapat saya berikan pada UTS semester 5 ini. Sekian dan terima kasih.